Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa nih Bapak Ibu. Pada kesempatan yang cerah, Bapak Ibu diberikan kesehatan, kita bisa akan saling belajar bersama tentang pemanfaatan TIK, khususnya untuk pembelajaran kita, pendidikan kita. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dalam kegiatan bimbingan teknis pendayaan TIK bagi guru. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita bangun sampai kita tidur. Bahkan di saat kita tidur, teknologi informasi itu juga terus berkembang. Dalam kegiatan BIMTEK ini kita akan nanti membahas dua topik ya, yaitu tentang pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence dan video pembelajaran sebagai produk yang akan Bapak Ibu hasilkan nantinya. Nah, AI nanti akan kita bahas di sesi materi yang kedua, kurang lebih jam 11 sampai jam 11.45. Nah, video pembelajaran adalah suatu produk media pembelajaran yang menggunakan video untuk penyampaian materi atau bahan ajar. Video pembelajaran akan Bapak Ibu hasilkan dengan menggunakan bantuan AI dan teknologi yang sekarang ini sudah disediakan oleh Kemendikbudristek, yaitu Canva for Education. Video pembelajaran nantinya akan menjadi media yang efektif untuk menyampaikan materi dalam pembelajaran yang akan Bapak Ibu laksanakan di tempat masing-masing. Kami berharap pada kegiatan BIMTEK ini nantinya dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan ya kepada Bapak Ibu semuanya dalam mengenal ini. Pertama, mengenal AI atau Artificial Intelligence dan pemanfaatannya dalam dunia pendidikan, serta pembuatan video pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkaya aset-aset kegiatan pembelajaran kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal untuk membuka kegiatan ini. Marilah kita buka kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dengan mengucap Bismillah, silahkan untuk bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah antusias dan hadir. Pertama-tama mungkin saya akan sampaikan dulu untuk kegiatan di kelas kita ya. Kita alhamdulillah dari ratusan peserta yang dari cabang dinas 1 sampai 11 ya kalau nggak salah. Kita sudah dibagi menjadi 6 kelas seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fahrudin Sujarwo tadi. Kita dibagi menjadi 6 kelas. Bapak Ibu alhamdulillah bersama saya di kelas E. Di kelas E. Di kelas E ini kalau saya lihat ya, saya pantau itu terdiri dari 58 Bapak Ibu guru. Dan untuk saat ini yang baru bergabung adalah 43. Artinya masih ada beberapa belasan yang belum bergabung ke kelas kita atau meet kita. Mungkin sebelum kita memasuki materi, izin saya perkenalan terlebih dahulu. Mohon cek untuk suara dan share screen apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah masuk. Ya, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Untuk kegiatan kita nantinya akan selalu di-record ya. Saya nanti harus melaporkan, kami bekerja sama dengan BPTIK Dikbud akan selalu merecord kegiatan ini
Sehingga kalau ada permasalahan silahkan untuk bisa disampaikan mungkin dalam koneksi ataupun kalau ada permasalahan kegiatan yang lainnya. Silakan disampaikan saja di grup komunikasi kita di grup WhatsApp. Pertama-tama perkenalan, nama saya Ardi Nurwijaya, SPD GR. Saya keseharian adalah guru di SMK Negeri 1 Windusari, Kabupaten Magelang, khususnya mengajar teknik kendaraan ringan ya, teknik kendaraan ringan. Selain itu, saya keseharian juga diamanai sebagai staf kurikulum juga dan termasuk pada bagian tim IT di sekolah. Untuk nomor saya itu adalah seperti yang tertera di layar ya, yang belakangnya adalah 42. Kemudian selain sebagai guru, saya juga sejak tahun 2022 itu diamanai sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Jawa Tengah. Duta ini merupakan hasil dari kegiatan pembatik ya, kegiatan pembatik yang dilaksanakan tahun kemarin. Kemudian saya juga sebagai Google for Education Certified Trainer yang untuk di wilayah Kabupaten Magelang saya sebagai partner dari Go Kapten khususnya Kabupaten Magelang untuk membantu Bapak Ibu untuk adopsi akun belajar.id. Ya, supaya Kemudian juga sebagai MI trainer, mungkin kalau MI itu Microsoft Innovative Educator ya, kegiatan yang diselenggarakan di perakiraan awal-awal pandemi itu Microsoft menyelenggarakan MI trainer. Di tahun ini saya masuk sebagai Quizzes Support Trainer ya, yang nantinya bekerja sama juga dengan Quizzes Indonesia untuk membantu Bapak Ibu guru mengelola asesmen ya, penilaian-penilaian dengan fitur-fitur yang ada di Quizzes. Untuk sertifikat saya di bagian otomotif sekarang ini memperoleh sertifikat di DACU STEP level technician. Untuk pengalaman organisasi selain di lingkup duta, kami bekerja sama dengan BLPT, Balai Layanan Platform Teknologi adalah UPT di bawah Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek. Kami juga aktif di PGRI khususnya di Kepala Bidang Advokasi Bantuan Hukum dan Perlindungan Provinsi untuk PGRI Windusari. Untuk sosial media, saya mulai tahun-tahun belakangan ini aktif di YouTube dan untuk Instagram maupun Facebook ya akunnya adalah @ardikaru. Untuk CV di s.id ardnw. Memang untuk akun YouTube saya tentang akun pembelajaran dan insya Allah nanti rajin-rajin posting tentang edukasi dan tips-tips tentang platform teknologi ya, sesuai dengan minat saya. Jadi minat saya itu pertama selain di otomotif juga berminat di IT atau teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin ini boleh di follow untuk kita komunikasi di kedepannya. Kemudian izin menyampaikan kegiatan kelas kita, bahwasanya Bapak Ibu yang sudah bergabung mungkin sudah, kalau saya lihat di invite di kelas grup WA sudah semuanya sudah bergabung di WA, hanya mungkin kemarin saya izin untuk posting beberapa mungkin belum masuk ke Google Classroom ya. Jadi kami ingatkan untuk grup WA silahkan untuk bisa aktif dalam 1 minggu ini saja 5 hari Bapak Ibu aktif di grup WA. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di sana terkait teknis. Insya Allah nanti untuk link Meet di tiap pertemuan kita kami share di grup WhatsApp. Kemudian untuk langkah selanjutnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh koordinator trainer kita di Pak Farudin Sujarwo, Bapak Ibu juga diharap untuk bergabung ke kelas BIMTEK ya, BIMTEK TIK, yaitu di sini ada kelas, linknya
Segala link informasi itu tersedia di WhatsApp grup deskripsi ya. Nanti insya Allah saya update informasi di sana. Mohon Bapak Ibu untuk bergabung di kelas classroom karena di sini nanti akan kita bagikan materi-materinya, kemudian kita bagikan beberapa penugasan dan teknis pengumpulan tugas. Di sini untuk mengajar saya nanti akan juga dibantu dimonitor oleh Pak Fahrudin, dan untuk siswa atau peserta peserta BIMTEK Pendayagunaan TIK ini yang bergabung masih 55 peserta, masih ada 3, dan untuk yang bergabung kami mohon untuk bisa menggunakan akun belajar.id. Tolong dikomunikasikan ke grup atau ke saya Japri apabila Bapak Ibu belum menggunakan akun belajar.id atau mengalami kendala di akun belajar.id. Karena ini nanti oleh Pak Fahrudin akan dihapus ya, akan dihapus untuk ya ini misalkan menggunakan akun Gmail itu akan dihapus. Itu memang mohon maaf ini menjadi kesepakatan kita bersama antara para trainer dan kami beserta BPTIK nggih. Tujuannya nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun belajar.id secara maksimal. Jadi ini mohon maaf yang masih menggunakan akun pribadi akan kami hapus untuk di classroom. Selanjutnya kami ingatkan untuk segala informasi nanti tersedia di Google Classroom. Nah, untuk kegiatan hari ini kita ada 2 materi ya, sesuai yang ada di jadwal, yaitu materi tentang belajar.id dan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kemudian materi yang kedua adalah merancang storyboard dengan AI, atau kita nanti juga mengenal teknologi kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan untuk dunia pendidikan. Untuk tugas hari ini nanti Bapak Ibu saya bocorkan ya untuk tugas hari ini, yaitu pertama adalah melakukan atau mengisi ya kolaborasi data peserta. Ya, data peserta ini nanti akan ada informasi-informasi yang perlu kami butuhkan lebih lanjut untuk kepesertaan Bapak Ibu semuanya. Contohnya nanti ini silahkan bisa diisi NIP, nomor induk pegawai bagi yang memiliki. Kemudian silahkan diisi kabupaten atau kota Bapak Ibu berasal ya. Kemudian ada silahkan dicek ya nama, silahkan dilengkapi kalau jika belum ada gelarnya silahkan dilengkapi dengan gelar. Nomor ponsel juga silahkan untuk dicek dan juga akun belajar.id untuk juga dicek, mungkin ada yang masih belum lengkap atau belum atau typo ya, salah ketik. Kemudian nanti kami bocorkan juga ya di awal ini agar mungkin Bapak Ibu bisa bersiap-siap bahwasanya nanti target kita selama 5 hari ke depan sampai di hari Jumat, yaitu Bapak Ibu nanti bisa menghasilkan suatu karya berupa video pembelajaran yang nantinya dibuat menggunakan platform Canva for Edukasi, Canva untuk pendidikan. Kemudian video pembelajaran nanti diunduh dan diunggah ke platform Merdeka Mengajar atau di PMM sebagai bukti karya. Jadi nanti tugasnya adalah mengisi link video yang hasil karya Bapak Ibu di Canva dan link setelah Bapak Ibu mengunggah video ke YouTube, kemudian unggah ke PMM, dan nanti linknya dikopikan ke sini sebagai syarat
kelulusan dari BIMTEK Pendayagunaan TIK ini dan Bapak Ibu layak untuk mendapatkan sertifikat. Untuk Jateng Pintar kita nanti masih menunggu ya informasi dari BPTIK Dikbud kaitannya dengan situs Jateng Pintar apakah sudah bisa diakses atau belum, karena sedang ada progres migrasi data ya, migrasi server ke Keminfo. Seperti itu informasinya. Jadi untuk saya ulangi, untuk Bapak Ibu silahkan bergabung ke Classroom, terus nanti diisi tugasnya yang ini, mengisi kolaborasi data kelas E, dilengkapi atau dicek kembali. Ini sudah kami bagikan sebagai kolaborator dan bisa mengedit. Kemudian tadi mungkin ada yang bertanya ya, masih ada yang bertanya tentang daftar ya, daftar di Simpel. Nota dinas sebagai bahan rujukan surat sudah kami share di deskripsi grup WA, silahkan Bapak Ibu cek untuk diunduh, kemudian diserahkan ke bagian administrasi di sekolah masing-masing untuk penerbitan surat tugas. Penerbitan surat tugas yang mana nantinya Bapak Ibu akan bisa gunakan untuk mendaftar di Simpel. Ini adalah situs simpel.pdkjateng.go.id. Nanti silahkan masuk ke dua ini, pilih sesuai jenjangnya masing-masing, pilih jenjang SMK atau jenjang SMA, kemudian nanti klik daftar di sini. Ini harus mengunggah atau melampirkan surat tugas dari sekolahan. Setelah nanti mendaftar pelatihan, Bapak Ibu cukup fokus ke kelas kita ya, sinkronus kita di Google Meet dan fokus untuk pengerjaan tugas-tugasnya. Nanti kami ya dari para trainer akan menyerahkan bukti kolaborasi data dan mengecek tugas Bapak Ibu semuanya untuk kami serahkan ke BPTIK sebagai dasar penerbitan sertifikat. Jadi di Simpel yang aktivitas yang Bapak Ibu laksanakan adalah cukup mendaftar saja di sini. Kemudian kalau nanti sudah kami serahkan datanya ke BPTIK, nanti menu unduhan sertifikat ada di Simpel. Seperti itu. Mungkin itu informasi awal yang saya sampaikan terkait kelas kita. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengajukan lewat kamera ya. Mohon maaf lewat, saya baca ini chat, lihat ada yang ngetik Pak Agus Rianto, izin kamera boleh off. Masuk ke komentar atau kemudian di kegiatan hari ini tidak ada break, kita akan lanjutkan sampai selesai sampai jam 11.45. Untuk besok kita mulai jam 8, mungkin nanti masuk di sesi yang kedua kita akan adakan break. Untuk keikutsertaan di Meet kami harapkan Bapak Ibu nanti untuk keikutsertaan di Meet kami harapkan nanti Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id ya, dan menggunakan akun pribadi masing-masing, akun belajar.id pribadi masing-masing, karena nanti nama-nama presensi ya, kita tidak ada presensi dari Google Form, tetapi saya menggunakan Google Meet Attendance List yang secara otomatis nanti akan melis atau mencantumkan daftar peserta yang sudah bergabung ke Google Meet. Itu nanti munculnya berdasarkan nama akun yang Bapak Ibu gunakan untuk masuk. Jadi kalau misalkan masih menggunakan akun sekolah, saya sarankan untuk masuk Meet menggunakan akun pribadi masing-masing.
akun belajar.id pribadi masing-masing. Untuk kolaborasi data, oh ya, untuk kolaborasi data belum bisa diedit, mungkin saya pastikan menggunakan akun belajar.id nggih. Silahkan bisa dicek kembali atau di refresh. Ini sudah ada yang bisa masuk, insya Allah sudah bisa diedit. Kita masuk ke pemaparan yang pertama. Waktunya memang tidak banyak, tetapi materi pertama yaitu kami ingin menyampaikan tentang akun belajar.id ya Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar terutama dengan istilah ini, akun belajar.id, akun pembelajaran. Karena sudah 2 tahun ini ya, kurang lebih 2 tahun ini kita menggunakan akun belajar.id untuk akses beberapa platform pendidikan. Akun ini memang disediakan oleh Kemendikbudristek ya, khususnya dari Pusdatin bekerja sama dengan Google for Edukasi Indonesia. Jadi akun belajar.id ini basisnya atau pada dasarnya adalah akun Google Workspace for Edukasi. Kenapa kita kerjasama dengan Google? Karena mungkin dirasa salah satu leading ya, top leading di Indonesia sebagai platform teknologi, juga lebih familiar dengan gadget keseharian yang masyarakat Indonesia gunakan. Mungkin mayoritas adalah pengguna Android. Setiap masuk Android, masuk ke profil akun itu nanti masuk menggunakan akun Google. Jadi ekosistem di Google dari mulai Play Store, mungkin Google Chrome, Gmail, kemudian ada Drive, Google Docs, Google Search, dan sebagainya nanti lebih familiar, lebih mudah digunakan. Hanya nanti ada beberapa fitur kaitannya untuk edukasi yang lebih ditingkatkan. Nah, boleh ini Bapak Ibu berkomentar, saya ingin meminta tanggapannya. Sudah sejauh apa Bapak Ibu memanfaatkan akun belajar.id? Mungkin boleh diceritakan sudah menghasilkan produk apa di akun belajar.id? Atau sudahkah anak peserta didiknya itu juga menggunakan akun belajar.id? Sudah membuat media apa? Mungkin paling yang sering kita gunakan adalah Google Form ya. Google Form itu mungkin paling sering digunakan. Selain itu ada Google Docs, ada Google Spreadsheet, dan lain sebagainya. Nah, akun belajar.id merupakan akun resmi yang diterbitkan Kemendikbudristek. Kalau Bapak Ibu sering mengecek Gmail yang ada di akun belajar.id ini, nanti ada informasi news update ya. News update contohnya beberapa bulan yang kemarin yang lalu itu ada informasi tentang Festival Merdeka Belajar, ada informasi tentang daerah Jawara, ada informasi tentang kegiatan pembatik dan lain sebagainya ya. Itu diharapkan nanti setelah Bapak Ibu familiar dengan akun belajar.id ini, semakin banyak menggunakannya, ini akan menjadi salah satu platform utama komunikasi Kemendikbudristek kepada guru maupun insan-insan pendidikan. Di sini sasaran akun belajar.id selain pendidik atau guru juga disediakan kepada peserta didik, kepala satuan pendidikan, operator sekolah, dinas pendidikan, dan beberapa stakeholder yang lain ya. Contohnya kalau kami di Duta, di BLPT nanti juga mendapatkan akun belajar.id maupun akun yang lain. Seperti ada akun rumah belajar, ada akun program, dan sebagainya. Nah, ini ada contoh akun, banyak sekali akun, jutaan akun sudah dibuat dan sudah terintegrasi ya dengan Dapodik
Artinya Bapak Ibu yang sudah tergabung Dapodik, nanti akun belajar ID-nya juga sudah otomatis untuk dibuat. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah login ke akun belajar.id. Nah, tinggal nanti tantangannya yang akan Bapak Ibu laksanakan ke depannya adalah bagaimana Bapak Ibu untuk bisa memanfaatkan akun pembelajaran ini secara lebih maksimal. Tahun kemarin Jawa Tengah alhamdulillah berhasil meraih istilahnya penghargaan dari Kemendikbudristek terkait daerah Jawara. Daerah Jawara dalam hal apa? Dalam hal aktivasi akun belajar.id di sekolah, di dinas, di peserta didik. Kita tahun kemarin posisi 6 secara nasional. Memang tantangannya adalah jumlah akun belajar yang luar biasa banyak, jutaan. Kemudian kalau kami kemarin mensosialisasikan, mungkin ada keterbatasan dari sosialisasi ya untuk dilaksanakan. Tetapi peringkat 6 secara nasional itu sudah salah satu yang 10 besar terbaik. Nah, tantangan di tahun ini adalah bagaimana untuk bisa meningkatkan adopsi dari akun belajar.id. Contohnya dengan apa? Dengan memanfaatkan akun belajar.id. Jadi kalau di dinas, di admin belajar.id di pusat itu bisa memantau akun mana yang sudah diaktifkan, akun mana yang sudah digunakan atau belum. Mungkin sudah diaktifkan, tetapi misalkan belum dimanfaatkan. Login terakhir itu tanggal berapa? Mungkin beberapa bulan yang lalu. Artinya itu mungkin tidak dimanfaatkan. Di file drive-nya masih kosong, tidak ada drive tersimpan. Ya, jadi yang drive-nya tidak bisa dilihat, hanya jumlah drive-nya, kapasitas drive yang sudah digunakan itu yang bisa dilihat oleh admin. Jadi manfaat dari akun belajar.id ini kita bisa mengakses Google Workspace for Education, ada Google Classroom, sekarang ada beberapa sekolah ya yang bisa bahkan menerima bantuan Chromebook, banyak dari SD, dari SMP menerima bantuan Chromebook. Kemudian ada Canva for Edukasi, salah satu platform untuk desain, untuk memperkaya visualisasi kita secara gratis dengan memanfaatkan Canva for Edukasi. Ada juga rapor pendidikan. Bapak Ibu bisa mengecek rapor pendidikan sekolah atau instansi Bapak Ibu berada, hasil dari ANBK tahun lalu, itu aksesnya menggunakan akun belajar.id. Beberapa fitur memang ada yang sama, ada yang berbeda. Untuk video call dapat direkam secara gratis ini awal-awal akun belajar bisa, tetapi untuk akhir-akhir ini karena makin banyak yang gunakan ya, mungkin salah satunya itu juga mungkin dijumpai ya, kalau saya dengar isu ada beberapa yang dimatikan oleh admin agar tidak membebani dari pusat. Yang jelas dibanding dengan akun pribadi, akun belajar.id ini tetap masih memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah itu Google Workspace for Edukasi. Kita bisa integrasi ke beberapa platform. Salah satunya di sini ada PMM. Bapak Ibu juga sudah familiar dengan PMM, informasi belajar tentang kurikulum merdeka, tips-tips menjadi guru, materi ajar, bahan ajar, video inspirasi, pelatihan-pelatihan, segala portal untuk guru disediakan di PMM. Rapor pendidikan untuk meningkatkan kualitas dari satuan pendidikan
bisa diakses bersama-sama di rapor pendidikan. Ini kalau dulu mungkin hanya yang berwenang ya, kalau sekarang sudah lebih luas lagi untuk aksesnya. Kemudian beberapa mungkin tahun kemarin ada integrasi dengan SIM PKB, Bapak Ibu bisa mengintegrasikan SIM PKB. Tahun ini untuk syarat pendaftaran ya kepala sekolah seleksi itu wajib daftarnya lewat PMM. Kalau Bapak Ibu lihat di PMM ya ada seleksi kepala sekolah maupun pengawas. Manfaat-manfaat itu saya yakin ke depannya akan terus berkembang dan terus disempurnakan oleh GovTech, oleh pengembang di akun Belajar ID, mitra Google for Indonesia juga, ada Revo juga, dari PLPT Pusdatin sebagai yang bertanggung jawab di UPT di bawah Kemendikbudristek. Jadi kami ajak Bapak Ibu untuk memanfaatkan akun belajar.id ini. Ini contohnya saya menggunakan Google Slide. Google Slide kita bisa memanfaatkan untuk sarana presentasi yang bisa kita akses di mana saja dan kapan saja. Ada Google Spreadsheet, ada Google Classroom, ada Google Sites, dan masih banyak yang lainnya. Ada Looker, Studio, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan terkait akun belajar.id. Pada intinya adalah mari kita untuk memanfaatkan untuk menjelajah lebih lanjut terkait akun belajar.id ini. Saya tidak menjelaskan secara mendalam ya tentang Google Workspace for Edukasi ini karena kalau saya jelaskan ini mungkin bisa jadi satu topik perhatian tersendiri ya. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk menjelajah tentang akun belajar.id, salah satu mitra yang ada di Kemendikbudristek yaitu adalah Revo. Silahkan kunjungi YouTube-nya Revo Indonesia. Ya, kalau mungkin ada juga Bapak Ibu yang saat ini bergabung ke GMT Google Master Trainer batch keberapa ini? Ke-8 ya, batch 8 itu nanti akan belajar tentang pemanfaatan Google Workspace for Edukasi. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan ya di kolom chat di Google Meet. Bahwasanya sesi kita santai saja, yang penting nanti materinya tersampai. Kita tidak seperti webinar ya yang terbatas waktunya hanya satu setengah jam atau 2 jam. Kita waktunya cukup. Kalau untuk pemaparan ya cukup longgar sampai hari Kamis nanti untuk pemaparan. Nanti kami mohon untuk partisipasi aktifnya dari Bapak Ibu. Mungkin kalau nanti sudah masuk ke tahap produksi video pembelajaran nanti akan muncul hal-hal baru ya. Mungkin dari satu peserta bisa memancing untuk memunculkan suatu topik sehingga bisa kita bahas bersama-sama sehingga nanti capaiannya mungkin kita bisa lebih luas. Kita lanjutkan ke pemaparan yang kedua yaitu tentang PMM. Ini nanti ada kaitannya dengan tugas yang ada di Classroom yaitu ini tugas RTL yaitu aktivasi adopsi akun belajar.id. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Terkait PMM, ini adalah platform milik guru ya, untuk guru dan juga oleh guru. Meskipun pengembangnya dari Kemendikbudristek bekerjasama dengan pengembang yang lain. Bapak Ibu pastikan sudah punya ini di masing-masing handphone, masing-masing sudah punya akun Merdeka aplikasi Merdeka Mengajar dan pastikan terupdate. Karena mungkin kalau jarang digunakan, jarang diupdate ya.
Di sini kita bisa mengajar, belajar, dan berkarya. Untuk PMM, kalau kami manfaatkan itu dari beberapa komunitas itu nanti menyelenggarakan pelatihan. Ini banyak sekali pemaparan, baik tadi akun belajar dan PMM. Nanti Bapak Ibu silahkan ya untuk dipelajari lebih lanjut di Classroom. Silahkan diunduh materinya yang ada di Classroom. Saya tidak akan sempat kalau harus membahas sebegitu banyaknya. Di sini ada 107 slide. Saya buka aja. PMM juga bisa kita akses. Saya ingatkan bisa kita akses secara daring ya di web guru.kemdikbud.go.id. Ya biasa kalau di laptop aksesnya di sini. Perkembangan dari PMM ini saya anggap sangat luar biasa nih. Saya anggap luar biasa dari ini contohnya. Dari Pekan Raya Belajar dan Berkarya ini sudah 10.000 pengguna. Kalau terdaftar pengguna PMM sudah jutaan pengguna. Artinya di tiap-tiap daerah itu Bapak Ibu guru ada juga yang memberikan berbagi ya, praktik berbaginya atau baik itu pada perangkat ajar, pada pelatihan ya, ada komunitas-komunitas, kemudian ada bukti karya dan inspirasi-inspirasi. Bapak Ibu kalau bingung bagaimana sih kita menyelenggarakan pembelajaran di kelas biar tidak membosankan, biar tidak monoton setiap hari pertemuan seperti itu saja, ya kita cari saja beberapa video inspirasi ataupun ide-ide praktik yang dilaksanakan oleh rekan-rekan guru kita ya yang lain di seluruh Indonesia. Ini sebuah revolusi bagi saya kalau saya pendapat pribadi ya. Kita bisa saling mengetahui apa saja yang sudah rekan-rekan guru ya, rekan-rekan guru kita laksanakan di luar. Bagaimana sih mereka praktik baik kok bisa menjadi inspirasi? Bagaimana praktik yang mereka laksanakan sehingga siswanya bisa tumbuh berkembang secara maksimal? Ini salah satu keterbukaan dalam era sekarang ya, era digital ini, era society 5.0, yang mana kita teknologi sudah menjadi salah satu bagian dari kita. Ini silahkan dimanfaatkan, ada ide praktik ini. Bisa dicoba beberapa praktik-praktik baik dari Bapak Ibu yang sudah laksanakan. Kemudian ada komunitas, sudah bergabung dengan komunitas belum ya. Kalau di sini kami tergabung dalam Sahabat Pembatik ya, Jawa Tengah. Tiap tahun sudah 7 tahun ini ada event pembatik dan hasil dari pembatik salah satunya adalah Duta Teknologi, ada Sahabat Teknologi, beberapa trainer itu rekrutan dari Sahabat Pembatik ya yang sudah mengikuti pembatik tahun kemarin. Barangkali tahun ini kesempatan Bapak Ibu ya yang sudah mengikuti pembatik untuk maju sampai level 4 atau mungkin bisa menjadi duta, nanti bisa partner dengan kami untuk sama-sama bergerak di wilayah Jawa Tengah. Nanti bisa juga bergerak di wilayah nasional ya. Kalau sudah jadi ikut di beberapa komunitas, nanti bisa juga melihat perkembangan dari komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Di sini ada PLPT, ada Duta Canva juga, komunitas yang saling berbagi tentang praktik baik penggunaan Canva, dan komunitas-komunitas yang lain jumlahnya sangat sangat banyak. Di sini
bisa dikatakan hampir setiap hari ini ada webinar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menambah wawasan itu tidak perlu nunggu ya, tidak perlu menunggu harus minggu depan nunggu pelatihan, tidak perlu. Hari ini pun nanti ada pelatihan. Ini tanggal 18, ada tanggal 8, 19, lusa juga ada pelatihan, tanggal 22, 25, 27, itu selalu ada pelatihan di sini. Bapak Ibu bisa langsung bergabung di pelatihan ini, ya, itu. Jadi ini luar biasanya era eh, kemajuan pendidikan kita, pergerakan ini dengan pemanfaatan PMM ini saya yakin nanti akan eh, semakin berjalan cepat ya pendidikan kita untuk bisa semakin maju. Apalagi di sini ada fitur bukti karya yang nantinya juga Bapak Ibu akan menggunakan fitur ini untuk mengunggah karya Bapak Ibu ya yang berupa video pembelajaran yang nanti akan dibagikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Jadi pastikan kami harap Bapak Ibu nanti selama pelatihan ini 4 hari ke depan Bapak Ibu antusias secara ikhlas dan secara maksimal mengikuti pemaparan dan di sesi asinkronus jam siang dari jam 1 atau dari jam 1 dan seterusnya itu bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menghasilkan karya yang terbaik. Kenapa? Karena nanti akan digunakan oleh rekan-rekan kita di seluruh Indonesia. Seperti itu terkait PMM ini bisa kita manfaatkan secara maksimal. Silahkan ini dicari. Kalau mungkin dulu ya awal-awal kita lihat PMM ya memang kontennya masih sepi. Tetapi seiring waktu dengan adanya praktik berbagi ya, itu juga merupakan tanggung jawab kita ya. Eh, Salah satu peran kita juga untuk bisa berbagi. Oh, saya punya video pembelajaran yang bagus. Saya punya ide pembelajaran yang bagus. Kenapa sih tidak kita bagikan saja ke PMM? Kita memperkaya, nanti kita juga yang diperkaya oleh rekan-rekan yang lain. Dan ini fitur yang terbaru ada seleksi kepala sekolah. Bahkan saya pernah dengar isu ya di beberapa daerah mungkin wajib untuk aktivasi PMM. Kalau tidak sampai menyelesaikan aksi nyata, gaji tidak cair. Kan ada juga yang seperti itu. Beberapa daerah kemarin ada isunya seperti itu. Jangan sampai nanti di Jawa Tengah karena mungkin dilihat ya, karena ini untuk PMM ini kan sebenarnya bisa juga dilihat apa adopsinya ya. Bagaimana sih perkembangan PMM secara kita mungkin masih di provinsi dulu, kemudian nanti juga secara nasional mungkin dilihat kalau Jateng provinsi dengan tingkat pendidikan yang jadi salah satu yang terbaik di nasional kok PMM-nya ternyata rendah kalah dengan provinsi yang lain. Nah, maka nanti bisa saja muncul kebijakan dari pemangku kepentingan. Dalam hal ini mungkin dari dinas, BPGP, BPTIK ya, seperti itu untuk dalam tanda kutip memaksa guru-guru untuk menggunakan PMM. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka ini fitur sudah lama ada, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di sini adalah contoh update aktivitas PMM di Jawa Tengah. Dari jumlah sekolah, jumlah guru, login, menonton video, lulus post-test berapa, lulus topik berapa, sampai persentasenya berapa. Tampilkan dari apa ini?
kota ya, bahwasanya di sini Kabupaten Pekalongan ini menjadi peringkat 1 dalam hal adopsi PMM. Disusul nanti sampai eh, kota ya, kota kabupaten yang lain itu ada. Ini kan nanti dipantau oleh BPPMP ya, BPPMP. Ataupun juga dipantau oleh dinas. Ini bisa jadi tindak lanjut bagi dinas. Kenapa kok sekolahannya atau daerahnya adopsi PMM-nya masih rendah? Gitu. Kalah ya. Secara tidak langsung kan ini juga menjadi suatu persaingan ya, suatu persaingan dalam hal yang baik. Karena bagaimana kesiapan nanti untuk implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di PMM yang ingin kita sampaikan selanjutnya adalah mungkin banyak Bapak Ibu guru yang mengalami kendala terkait penggunaan PMM. Kami sarankan untuk bisa secara mandiri ya. Sebenarnya ke pusat bantuan. Di sini ada pusat bantuan. Nah, di sini kalau ada permasalahan baik akun belajar maupun PMM, nanti silakan kunjungi saja di pusat bantuan. Kalau di Belajar ID, nanti pusat bantuan untuk akun belajar. Tadi pagi saya di Japri, ada guru yang Japri, kok akunnya tidak bisa akses karena beliau sudah mutasi ya. Nah, saya sarankan untuk cari akunnya di sini. Karena kalau dulu admin itu mungkin bisa reset password. Artinya ada salah satu celah yang mana mungkin bisa disalahgunakan oleh admin untuk mereset password seseorang, mungkin tanpa izin dan masuk. Artinya bisa melihat file-file apa yang ada di dalamnya. Tetapi setelah itu sudah diperbaiki dan untuk akun belajar.id itu nanti Bapak Ibu secara pribadi masing-masing yang akan memeriksanya. Di sini ada kunjungi belajar.id, terus cari status. Kalau lupa password, di sini ada reset password. Masukkan akun belajar.id, kemudian tanggal lahir, terus dicari. Belum tahu alamat akun ya atau alamat email belajar.id, silakan cari saja di tipe penggunanya. Jadi di sini disediakan petunjuk tentang akun belajar tadi, termasuk bagaimana memanfaatkan secara lebih lanjut. Di sini ada sebagainya. Apabila apa yang di sini ada pertanyaan yang sering ditanyakan, tulis saja kendalanya di sini. Kalau dari sini belum mendapatkan informasi, silahkan ini klik butuh bantuan. Nanti disampaikan kepada chat. Nah, di sini ada tombol butuh bantuan. Disampaikan saja kendalanya apa. Ada masalah apa dengan akun belajar, misalkan mutasi pindah sekolah, untuk guru-guru tertentu mungkin kalau pindah jenjang, kalau di tingkat SMA, SMK kayaknya tidak ya, tapi kalau pindah sekolah mungkin ya. Terus pindah jabatan dari admin menjadi guru, atau dari jadi guru menjadi kepala sekolah atau menjadi admin. Ini ada beberapa kendala pusat bantuan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, baik di belajar.id maupun di akun tadi platform Merdeka Mengajar. Di sini ada pusat bantuan. Jadi
kami sarankan Bapak Ibu untuk secara mandiri kalau ada permasalahan mengunjungi pusat bantuan di belajar.id. Kalaupun setelah usaha itu belum terjawab, nanti ada peran yaitu dari kapten. Jadi kalau belajar.id itu ada kapten, ada co-kapten ya, yang akan memimpin Bapak Ibu guru pemanfaatan akun belajar.id. Kapten itu ada satu di Jawa Tengah yaitu Pak Farudin Sujarwo. Kemudian di tiap kota kabupaten ada ko-kapten dan ada juga partner dari ko-kapten maupun partner kapten. Kalau saya mungkin sebagai partnernya dari kapten ya yang ada di provinsi. Itu kalau ada masalah terkait akun belajar.id dan masalahnya mungkin spesial dari butuh bantuan ini belum selesai, maka nanti harus kontak lebih lanjut ke pengembangnya, ke BLPT ataupun Pusdatin atau Govtek. Jadi sebenarnya kalau dulu kalau ada masalah umumnya langsung japri admin. Kalau admin tidak bisa, admin naik ke dinas. Dinas pun kadang dulu mungkin belum belum tahu japrinya ke kapten ko kapten. Nanti ke kapten meneruskan informasi ke BLPT. Dan kalau model seperti itu birokrasinya ya istilah birokrasinya jadinya lebih panjang gitu. Maka di sini ada pusat bantuan nanti langsung terhubung kepada tim teknis di Belajar ID maupun PMM. Oke itu Bapak Ibu terkait pemaparan saya tentang belajar.id dan PMM. Nah, terkait PMM tadi salah satu tugasnya adalah saya tunjukkan yaitu RTL rencana tindak lanjut aktivasi adopsi akun belajar. Nanti silakan ini untuk dilihat di Google Spreadsheet-nya. Tugasnya adalah melakukan tindak lanjut ya. Bapak Ibu nanti cek. Misalkan saya buka di sini. Di sini nanti muncul data berapa banyak yang belum aktivasi artinya belum aktivasi akun belajar.id. Ini kok slide-nya seperti ini. Ini nanti saya cek lagi. Saya kontak ke Pak Farudin ya. Saya kontak Pak Farudin. Ini mungkin yang link share-nya kurang masih salah ya. Artinya nanti ada data per kabupaten, terus per nama sekolah ya. Berapa saja username siapa saja yang belum aktivasi. Nah, kami mohon Bapak Ibu nanti meneruskan informasi kepada rekan yang ada di instansi masing-masing atau rekan terkait untuk bisa segera mengaktifkan akun belajar.id-nya. Kemudian bagi yang sudah mengaktifkan tetapi belum menggunakan atau belum mengadopsi, kami mohon untuk menggunakan fitur-fitur Google Workspace for Education. Di sini sarannya adalah menggunakan akun belajar.id untuk menyimpan file di Google Drive atau bergabung di Google Classroom, artinya sudah aktif. Karena mungkin ya sempat terdengar beberapa isu kalau akunnya non aktif itu pertama membebani juga secara jumlah penyimpanan. Mungkin di awal itu ada keuntungan ya, jumlah penyimpanannya sangat banyak, tetapi sekarang bahkan awal itu jumlah penyimpanannya unlimited. Sekarang jumlah penyimpanan adalah terbatas pada 100 GB. Tetapi 100 GB itu dibanding dengan akun pribadi hanya 15 GB ya. Itu sudah beberapa kali lipatnya.
Jangan sampai nanti kalau akunnya tidak aktif itu dianggap gurunya juga nonaktif, atau mungkin ya karena kategori nonaktif itu kan macam-macam ya. Ada yang memang sudah pensiun tidak menjadi guru, itu kan nonaktif tidak. Nah, maka akun itu akan dihapus. Atau guru yang memiliki akun belajar.id sudah tadi sudah purna, yang kedua sudah wafat, meninggal. Itu kan juga sudah tidak aktif. Maka akun-akun yang sudah tidak aktif itu sebenarnya perlu untuk dihapus gitu ya. Maka jangan sampai nanti akun yang masih sebenarnya Bapak Ibu masih bisa digunakan secara jangka panjang, tetapi akunnya kok terpantau tidak aktif, nanti justru akunnya dihapus. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka ini sebagai langkah kita bersama, mohon nanti ini untuk RTL, untuk linknya nanti saya konfirmasi ke Pak. Nanti linknya kami konfirmasi ke Pak Fahrudin untuk dicek kembali. Nah, tugasnya adalah nanti silahkan konfirmasi ke rekan Bapak Ibu yang belum mengaktifkan atau yang belum melakukan adopsi di PMM. Itu tugas yang ketiga ya. Tugas keduanya ini setelah ini kita bahas, yaitu merancang storyboard. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Saya lihat beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke materi yang kedua, yaitu membuat storyboard dengan AI. Untuk saya mau izin baca chat dulu. Mau konfirmasi kenapa Google Drive dari unlimited menjadi 100 GB ya. Memang 100 GB itu saya saja belum penuh ini, belum penuh. 100 GB saja belum penuh. Karena gini, kalau dulu ya, ini pertanyaan ini. Dulu unlimited itu memang penggunanya masih terbatas. Sekarang penggunanya sudah jutaan. Makin banyak pengguna kan juga membebani server ya, server yang milik Google. Dan dulu akun unlimited ini dimanfaatkannya berlebihan. Ada yang mungkin memanfaatkan untuk menyimpan file-file film, untuk menyimpan program-program aplikasi yang bergiga ya, bergiga-giga, banyak sekali di sana. Terus ada program guru penggerak yang setiap kali pertemuannya record nanti disimpan ke drive. Padahal jumlah pertemuannya sangat banyak. Itu kan juga membebani juga. Nah, kalau sudah tersimpan biasanya juga masalahnya adalah jarang di manage. Oh, ini filenya sudah tidak terpakai, dihapus. Ya, dihapus pun nanti masuknya tempat sampah. Masuk tempat sampah itu masih menunggu 30 hari untuk bisa benar-benar hilang. Kecuali kalau kita hapus dari sampah. Jadi sekarang menjadi turun 100 GB karena memang untuk mengurangi jumlah beban itu. Dan 100 GB ini masih lebih dari cukup ya, karena tujuan dari akun belajar.id kami mohon Bapak Ibu jangan gunakan untuk kepentingan dalam tanda kutip pribadi yang sangat privasi ya. Misalkan punya file-file pribadi, masukkan sana semuanya, akun belajar.id semua, jangan. Dokumen-dokumen kami juga tidak sarankan untuk diunggah ke akun belajar.id. File-file mungkin ada film, ada rekaman pembelajaran. Kalau rekaman pembelajaran terkait dengan pembelajaran pekerjaan kita sebagai guru, bolehlah itu dimasukkan ke akun belajar.id. Tetapi juga pastikan untuk di manage. Berbeda dengan akun tetangga 11 sampai terabit. Tetangganya Microsoft ya mungkin. Microsoft itu ada yang 1 tera, ada yang sampai 5 tera ya. Memang saya yakin mungkin masih banyak ya, karena jumlah penggunanya juga
masih memungkinkan untuk memberikan space yang banyak seperti itu. Karena teknologi tentu butuh maintenance ya, butuh perawatan kalau semakin banyak memorinya. Kalau Microsoft saya masih punya, akun sekolahan masih punya, masih bisa itu 1 tera. Tapi 1 tera pun juga 100 giga saja juga belum bisa masuk. Punya saya sudah terpakai berapa giga? Kurang dari 20 giga. Ini ada yang sudah 89% ya. Melihat update PMM, oke, mungkin tadi ini saya share link tadi. Untuk mengetahui setiap aktivasi PMP, PMM, itu bisa ya di link tadi saya share ini. Presensi tidak ada, kita langsung terekam secara otomatis. Pastikan menggunakan akun Bapak Ibu pribadi masing-masing sehingga nanti terdeteksi dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Beberapa pertanyaan sudah kami jawab dan beberapa penugasan sudah tersampaikan. Selanjutnya kita memasuki ke materi. Nah, materi untuk hari ini adalah itu menggunakan ChatGPT untuk membuat storyboard konten video pembelajaran. Jadi hari ini produk yang Bapak Ibu hasilkan adalah storyboard. Atau kalau belum storyboard, pastikan hari ini Bapak Ibu sudah memiliki ide untuk membuat video apa selama 4 hari ke depan ya. 4 hari ke depan. Untuk nanti di hari kelima, hari Jumat itu kami harapkan produknya sudah jadi, sudah siap Bapak Ibu unggah PMM, syukur-syukur sudah diunggah ke PMM ya. Nah kalau belum, nah hari ini pastikan sudah memiliki idenya. Dan salah satu tugasnya mohon nanti buat storyboard. Saya yakin mau membuat storyboard itu nanti kalau kita menggunakan ChatGPT akan cepat ya. Akan cepat. Jadi agenda kita hari ini adalah ini. Ini ada sedikit slide yang akan saya sampaikan. Pertama, saya ingin meminta tanggapan Bapak Ibu terlebih dahulu. Fasilitas artificial intelligence AI atau AI, ya, mohon maaf nanti kalau saya menyebutnya AI boleh, AI boleh ya. Itu merujuk pada satu istilah yang sama. Fasilitas AI apa yang pernah Bapak Ibu gunakan? Ini silahkan berikan komentarnya di Google Meet ya. Monggo. Mungkin ada yang saya izin poll, Bapak Ibu. Saya izin poll. Polling bisa Bapak Ibu akses dengan mengklik ya, kalau Bapak Ibu lihat di situ ada icon activities. Ada segitiga, kotak dan lingkaran, itu silakan diklik. Nanti ada poll. Pollingnya yaitu sudah pernahkah Bapak Ibu memanfaatkan atau menggunakan teknologi AI? Silahkan ini di polling. Kemudian saya izin ada 2 polling ya. Yang kedua adalah bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap pengembangan teknologi AI dalam pendidikan. Silahkan ini untuk disampaikan tanggapannya. Sambil lihat poll, saya izin melanjutkan ya, agar waktunya nanti juga tidak terlalu lama. Ini adalah ChatGPT. Nah, nanti kita akan memanfaatkan ChatGPT. ChatGPT itu singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer.
merupakan sebuah model bahasa ya alami yang dikembangkan oleh OpenAI. Ini beberapa bulan ya, akhir tahun lalu atau mungkin tahun kemarin itu sempat viral ya, viral. Kalau sebelumnya yang viral itu VR dan AR, virtual reality dan augmented reality. Sekarang yang salah satu yang viral dan berkembangnya sangat pesat adalah AI, artificial intelligence. Salah satunya adalah ChatGPT. Kenapa? Karena ChatGPT waktu itu dianggap kita butuh apa saja, kita tanya apa saja, di sana menjawabnya. Meskipun menjawabnya ya kadang tidak tahu atau tidak bisa menjawab karena alasan-alasan tertentu, tetapi kan tetap dijawab. Kita ibaratkan berkomunikasi ya seperti chat, seperti mengobrol ya, mengobrol. Tetapi nanti informasi yang dihasilkan ini ada generatif, artinya terus berkembang. Kita chat pertama minta bantuan ChatGPT misalkan untuk membuatkan ide tentang materi apa yang akan kita sampaikan dalam pembelajaran. Nanti kita tuliskan ulang lagi di hari yang berbeda. Nanti yang jawabannya dari jawaban pertama ke jawaban kedua sudah berbeda gitu loh. Ini tentang ChatGPT. Sambil saya pantau untuk di polling, ini baru 18 yang votes. Sudah pernah, ini banyak sekali 10 ya, 10 sudah menyatakan pernah. Yang saya termasuk pernah. Kemudian bagaimana tanggapan Anda terhadap pengembangan AI dalam pendidikan? Saya sangat mendukung, ini mayoritas sangat mendukung. Tetapi di sini ada juga yang khawatir dengan perkembangan AI. Memang awal-awal perkembangan AI ini erat kaitannya dengan sekarang ini era ya Society 5.0. Jadi aplikasi-aplikasi ada ChatGPT, Quizzes, Canva, ya baru tahu AI ada juga yang seperti itu. Canva, Lumi, mendukung antusias sekaligus khawatir. Kalau boleh diceritakan khawatirnya kenapa ini? Ada beberapa yang khawatir. Mungkin ya untuk kekhawatiran, banyak orang menyatakan khawatir itu salah satunya AI ini perkembangan kedepannya akan sejauh apa? Ya khawatirnya ini jadi malas berpikir dari Bu Naili Faizati Sifa. Nah ini nanti kaitannya dengan subjektif ya, pribadi masing-masing. Saya pun kadang juga ada yang poin setuju dengan AI, tetapi ada poin di mana kadang juga dampaknya apa yang perlu kita tanggulangi agar tidak nanti menjadi kekhawatiran atau hal yang negatif. Teknologi AI memang mempermudah ya, kalau katakan sekarang ini, kalau saya pengguna AI itu mempermudah ya. Tadinya mungkin kita mau buat suatu gambar, membuat suatu gambar, mengedit sebuah gambar, kita harus belajar ilmu yang banyak, tetapi dengan AI kita waktunya menjadi lebih singkat, hasilnya juga lebih cepat dihasilkan. Untuk membuat suatu tulisan, misalkan kita manfaatkan ChatGPT, ya, itu kalau dulu kita menulis suatu artikel itu kita harus mikir, harus browsing di Google, kita cari baca artikel 1, 2, 3, tetapi itu mungkin cukup lama baru kita simpulkan jadilah suatu artikel. Itu butuh waktu yang lama, tetapi dengan AI kita bisa meningkatkan produktivitasnya, kita menjadi lebih mudah mencari informasi. Hanya saja memang filternya nanti dari kita masing-masing ya. Oh ini filternya layak tidak untuk kita unggah, untuk kita publish.
apakah menyalahi etika digital tidak? Karena di era Society 5.0 nanti erat kaitannya dengan keterampilan 6C, terus ada etika digital, ada literasi digital, itu juga harus kita pelajari untuk mendukungnya. Kita terlalu banyak menggunakan ChatGPT juga kurang baik. Karena ya ini tadi bisa saja menjadi malas berpikir. Tetapi kalau kita tidak menggunakan itu juga nanti kita ketinggalan atau bahkan peran kita mungkin sebagai guru itu akan tertinggal. Anak-anak kalau mungkin siswa-siswa kita kenalkan dengan ChatGPT, nanti mereka mencari informasi, ngapain sih tanya guru, browsing aja bisa gitu. Ngapain sih harus buat nulis esai yang panjang, kita saja ketik di ChatGPT saja bisa. Nah itu kan jadinya pro and cons ya, yang positif dan negatifnya. Hanya saja kalau kita tidak memanfaatkan, kita tertinggal atau peran kita tergantikan. Kalau kita memanfaatkan, ya nanti ini harus diiringi apapun kaitannya dengan perkembangan teknologi, terutama di era 5.0, kita harus diiringi dengan keterampilan 6C. Creativity, critical thinking, karakter, citizenship, komunikasi. Nah, itu adalah beberapa keterampilan itu yang sebenarnya jadi tugas yang harus dibangun. Maka salah satu ya, ada Kemendikbud menyadari muncullah P5, muncullah pelajar Pancasila dan sebagainya. Itu harus juga dibangun. Kita mungkin tidak lagi belajar bagaimana hal yang lain, tapi kita belajar hal yang baru untuk membangun karakter yang mendukung nanti untuk teknologi-teknologi di masa depan. Mungkin itu jawaban saya, kurang lebih kalau yang waktu saya berjumpa dengan Pak Siswanto atau Kepala BPTIK yang terdahulu itu menyatakan demikian, kalau kita tidak memanfaatkan ya kita saja yang mungkin akan tergantikan oleh teknologi. Dalam hal cari informasi, kalau dalam hal komunikasi, mungkin mengajari karakter, budi pekerti ya untuk sekarang mungkin belum tergantikan. Nah Bapak Ibu sudah memiliki akun ChatGPT atau belum? Nah sekarang kalau yang sudah, berarti Bapak Ibu sudah mungkin ya pasti sudah menggunakannya. Nah kalau yang belum, mari kita sama-sama untuk bisa menggunakan ChatGPT. Caranya bagaimana? Ini saya share paparan materinya. Nanti Bapak Ibu silakan kunjungi ya di Google Classroom. Nanti silahkan ya kunjungi, browsing saja ChatGPT ya. Simbolnya, ikonnya ini nanti silahkan kunjungi OpenAI, chat.openai.com. Kemudian masuk, ini saya sudah masuk ya, saya izin logout dulu. Kemudian nanti ini tampilan yang lama, kalau tampilan yang baru, misalkan masuk ChatGPT, nanti silahkan lakukan sign up. Mungkin sekarang bisa Bapak Ibu coba ya untuk lakukan sign up. Kemudian masuk menggunakan apa? Akun Google, akun Microsoft, Apple, monggo terserah. Ketikkan email address-nya, alamat email, boleh. Kalau saya praktisnya pakai akun Google begini. Karena saya sudah mendaftar ya, jadi saya langsung masuk. Tetapi kalau Bapak Ibu baru pertama kali mendaftar, nanti akan muncul, saya sarankan ya, muncul ini, mengisikan nama dan tanggal lahir dan verifikasi nomor handphone. Nanti silakan ini diisi nama ya, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, dan nomor handphone yang aktif
WhatsApp, saya sarankan seperti itu. Kemudian nanti setelah masuk ya, Bapak Ibu akan mendapatkan email pesan verifikasi ChatGPT. Tinggal masukkan kode verifikasinya dan masuk. Tampilannya seperti ini. Silakan ini langsung Bapak Ibu praktikkan bagi yang Bapak Ibu yang belum memiliki akun ChatGPT ya. Sehingga kalau ada masalah silahkan langsung komentar di kolom chat. Saya lanjutkan. Nanti untuk awal ChatGPT tampilannya seperti ini. Nah, ini ada tips bagaimana membuat perintah ya. Yang pertama kita perintah itu mungkin kalau istilah sekarang adalah prompt. Mengetikkan prompt ya, mengetikkan prompt. Ada beberapa tips. Yang pertama adalah kriteria kata kunci. Pertama, kata tersebut memenuhi kriteria kualitas konten. Kita mau buat konten apa? Buat esai, buat tulisan, buat blog, buat skrip, buat materi pembelajaran. Nah, itu yang jelas kriteria kuncinya apa. Kemudian atur parameter. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Misalkan saya ingin sebuah skrip untuk video pembelajaran berdurasi 5 menit nanti, atau saya ingin esai tentang topik tertentu dengan panjang teks sebanyak 2000 karakter atau 2000 kata atau 5 paragraf. Monggo itu ada parameternya. Kemudian perdalam perintah. Untuk mendapatkan hasil referensi yang lebih banyak, kita perlu memberikan perintah-perintah lanjutan. Setelah muncul, misalkan nanti saya coba praktikkan muncul hasilnya, kita misalkan seperti ini ya, hasilnya nanti kita berikan perintah lanjutan. Misalkan ada yang bahasa Inggris, tolong terjemahkan ke bahasa Indonesia, atau tolong perbaiki struktur kalimatnya, ubah menjadi struktur kalimat yang lain, berikan ide-ide yang lain. Yang ke tips yang terakhir adalah evaluasi hasil output. Kita sebagai manusia punya rasa ya, punya kepribadian, punya sifat yang bisa menimbang ini baik atau ini buruk atau di tengah-tengahnya. Nah, inilah yang peran kita untuk memanfaatkan lebih lanjut. Kemudian nanti kita praktikkan setelah Bapak Ibu memiliki akun ChatGPT. Ini ada pertanyaan, untuk akun belajar.id apakah sudah kerjasama dengan OpenAI dan bisa dapat ChatGPT-4? ChatGPT-4 belum tersedia ya, baik kita menggunakan akun belajar maupun akun pribadi. Karena di sini harus mendaftar dan membayar ya. Harganya $20 per bulan. Ya. Kita belum dapat ChatGPT, tapi ChatGPT 3.5 itu masih cukup untuk kita gunakan. Adakah Bapak Ibu yang belum memiliki akun ChatGPT? Silakan boleh komentar. Kami mohon partisipasinya ya, agar kalau ada kesulitan apa kita bisa siap untuk bantu. Kemudian kita masuk ke pembuatan naskah. Di sini tahap pembuatan naskah. Untuk tahap membuat suatu video akan kita sampaikan besok di esok hari. Nah, salah satu tahapnya adalah tahap praproduksi, yaitu kita membuat naskah atau mungkin bisa juga kita kenal dengan skrip. Ibarat kita membangun suatu rumah ya, kita membuat rumah di hasil final, kita butuh suatu riset dulu, fondasi ya, agar kokoh. Nanti saya pengen buat konsep rumah tingkat, misalkan rumah tapak tanah. Terus kita kembangkan strukturnya. Jangan sampai nanti sudah kita buat rumah satu lantai, tetapi kita di tengah jalan kok ingin membangun rumah tingkat. Nanti fondasinya tidak cocok. Untuk pembuatan video ada beberapa jenis struktur video yang bisa Bapak Ibu buat. Ada video explanation atau penjelasan yang digunakan untuk menjelaskan secara umum
tentang video-video pembelajaran. Alurnya datar lurus, ada hook atau untuk kalimat pancingan, kemudian dijawab, dijelaskan, dan ada kesimpulan. Ini alurnya ya. Alurnya datar saja. Ini umum, video-video penjelasan yang sangat umum. Kemudian tipe struktur yang kedua adalah sequence. Ini bagus untuk tutorial dan situational learning and apa ini? Listicle atau daftar-daftar yang secara berurutan. Kalau tutorial itu kan biasanya urut ya Bapak Ibu. Kita urut, misalkan tutorial ini membuat skrip. Kita mulai dari akun Canva, akun ChatGPT, terus nanti menggunakan ChatGPT sampai nanti menghasilkan produk. Terus ada tipe struktur video yang selanjutnya adalah perbandingan, comparison. Bagus digunakan untuk review, membandingkan produk A dan produk B. Kemudian ada tipe struktur video selanjutnya yaitu deskripsi. Ini bagus digunakan untuk dokumentari. Alurnya bisa ke segala arah artinya. Topik terus elemen, terus dari elemen satu nanti bisa dipancing lagi ke topik yang lain atau elemen yang lain. Jadi alurnya bisa kedudukannya sama ya, bisa tidak harus urut. Kalau yang explanation kan harus urut, sequence harus urut. Kalau sequence kok tiba-tiba kita langsung membuat skrip, terus baru kita ajarkan membuat akun ChatGPT, nah itu nanti videonya sulit dicerna. Begitu pula dengan explanation juga sulit dicerna. Ini tipe struktur yang akan kita kembangkan. Nanti Bapak Ibu mungkin akan mengembangkan video dengan tipe struktur yang pertama, explanation. Besok Bapak Ibu membuat video pembelajaran, ada hooknya, ada jawabannya, ada penjelasannya, dan ada kesimpulannya. Di sini kita akan coba praktikkan ChatGPT. Kita izin mungkin sampai jam 12 ya Bapak Ibu. Ini nanggung kalau kita harus jeda. Ada perintah dasar, ada perintah lanjutan, ada rekomendasi perintah. Ini kalau sudah masuk ke ChatGPT, kita ketikkan saja pesan di sini atau new chat. Kita ingin apa di sini? Sebagai contoh, saya ingin sapa dulu lah. Sebenarnya nggak harus sapa, nggak masalah. Kita bisa tuliskan dalam bahasa Indonesia. Akan berikan ide konten pembelajaran tentang topik. Saya mengajar otomotif, saya ingin memberikan topik tentang transmisi manual pada kendaraan ringan. Nah, saya ingin berikan ide-ide mending saya ganti menjadi jumlah pastinya. Saya ingin 100 saja lah. Sebenarnya 200 boleh, 100 boleh, 1000 boleh, 1100 ide konten pembelajaran tentang topik transmisi manual pada kendaraan ringan. Terus ini namanya adalah prompt. Setelah itu kita klik send message. Nanti mereka akan memberikan beberapa ide yang akan bisa kita angkat ke dalam video pembelajaran sampai nanti ya ada 100. Ini kita tunggu. Contoh-contoh perintah, saya ingin belajar tentang topik apa. Ini bisa. Saya ingin tahu tentang topik apa. Tolong terjemahkan kalimat ini ke bahasa Indonesia. Saya copy bahasa Inggris, masukkan ChatGPT, terus saya chat, tolong terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia. Terus tolong jelaskan arti kata. Saya
bingung, jelaskan arti kata apa, ceritakan tentang apa, terus berapa jumlah, berikan rekomendasi film buku, berikan rekomendasi atau referensi materi, dan sebagainya. Kalau untuk pendidikan itu bisa juga ya kita manfaatkan, misalkan ya sebagai guru kita ingin menyusun suatu pembelajaran, buatlah runtutan rencana pembelajaran, ya tuliskan aja. Nah, nanti Bapak Ibu lah, karena yang menggunakan ChatGPT adalah Bapak Ibu masing-masing, silakan nanti Bapak Ibu mengetikkan aja sembarang aja di sini. Ini kalau masih terstop tinggal continue aja. Tinggal ketikkan saja di sini ingin apa. Misalkan selanjutnya esai tentang penerapan gamifikasi dalam pembelajaran menggunakan apa ya, quizzes misalkan. Ya ini kita ngetik sembarang lah. Nah nanti mereka akan menjawab. Ya, ChatGPT akan menjawab. Nah tugas kita kan tinggal membaca ini dan menyesuaikan saja. Oh kontennya layak tidak untuk kita gunakan. Beberapa waktu yang lalu saya menulis modul menggunakan bantuan ini ya. Saya tuliskan ingin topik apa. Buatkan kerangka misalkan. Buatkan kerangka modul pembelajaran tentang penerapan AI dalam pendidikan. Kan akan muncul ya, ada modul submateri, terus materinya apa, ini kerangka, tinggal kita nanti jabarkan ide-idenya ini menjadi lebih lebih mendalam untuk dibahas. Dulu kalau kita mau cari ide, kita mau apa, mau buat karya apa, bingung. Tapi di sini kita minta 100 ide dalam sekejap diberikan idenya. Di sini di sebelah kiri kita bisa atur ya chatnya misalkan kita rename chatnya tentang apa. Terlalu banyak chat kita hapus, delete. Ingin upgrade silahkan, ini upgrade to plus $20 per bulan. Memang keunggulannya adalah faster response speed dan bisa mendukung beberapa browsing, plugin, dan beberapa data analisis. Ini salah satu AI yang akan kita manfaatkan sekarang. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti tugasnya adalah membuat storyboard. Di sini merancang storyboard, saya buka. Silakan nanti tugas ini dibuka. Bapak Ibu akan membuat storyboard. Nanti diunggah ke sini, ke Drive ya, diunggah ke Drive setelah Bapak Ibu buat. Di sini ada Google Dokumen. Nanti storyboard ini Bapak Ibu ini dibuka ya, dibuka. Ini contoh storyboard yang saya generasikan atau hasilkan dari ChatGPT sebagai bahan untuk pembuatan video ya yang akan Bapak Ibu lakukan besok. Tulis aja prompt sesuai di sini. Misalkan ini saya kopikan lah. Promptnya, bantu saya menulis naskah pembelajaran yang menarik. Kopikan aja di sini.
saya menulis naskah pembelajaran yang menarik tentang, saya ingin pakai ide yang apa tadi? Ide-ide. Ini aja. Untuk ini saya jelaskan SMK dengan durasi video 8 menit lengkap dengan scene ilustrasinya. Itu enter. Nanti dari yang dihasilkan akan menghasilkan beberapa skrip ya. Ini draftnya, istilahnya draftnya terlebih dahulu. Draft ini nanti Bapak Ibu tinggal kopikan saja kan, seperti itu gampangnya. Ke sini scene-nya apa, pendahuluan, terus ilustrasi apa di kolom ilustrasi, kemudian narasi apa dikopikan saja. Sampai scene tertentu, Bapak Ibu boleh menambahkan scene skenario scene yang lain. Mungkin ingin menambahkan secara mandiri ya boleh. Sampai ini 9 scene, ini dituliskan di sini, copy. Ini kan sudah jadi storyboard draftnya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengembangkan video ini lebih lanjut, kita harus review yang ada di storyboard ini. Oh, ini kalimatnya kok tidak sesuai ya, kita edit secara manual dengan olah rasa, olah kata kita. Ilustrasi, saya ilustrasinya ingin di sekolah ya, tampilkan saja ilustrasi di sekolah. Ini silahkan nanti disesuaikan ya, setelah draftnya ada kan tinggal kita sesuaikan. Kita bisa mungkin tidak mewujudkan storyboard ini menjadi video. Kalau mungkin terasa sulit dalam waktu 4 hari ke depan ya kita ubah ya storyboard ini menjadi lebih simpel, lebih mudah. Ini langkah pertama yaitu dalam praproduksi, yaitu membuat naskah video pembelajaran. Izin kita lanjutkan. AI ini memang teknologinya banyak dan akan terus berkembang. Kami mohon ini jangan digunakan untuk hal-hal seperti cara yang curang. Saya pernah menjawab soal-soal untuk ujian ya, nyoba menjawab soal untuk ujian menggunakan ChatGPT. Hasilnya adalah dari 100 soal yang harapannya mungkin tingkat keberhasilannya saya harapkan adalah 90 ke atas. Nyatanya dengan menggunakan ChatGPT waktu itu jawaban yang benar hanya setengahnya atau 58 ya, 58 dari 100 soal. Ini untuk cara-cara menjawab itu masih belum sempurna. Dan jangan digunakan untuk kecurangan. Jangan kita ajarkan anak-anak siswa untuk curang. Karena dan kita mengembangkan soal juga jangan soal yang mudah hafalan, tetapi tingkatkan dengan soal HOTS. Kemudian yang kedua, jangan membeberkan data privasi. Kita ngetikkan di sini NIK, NIP, jangan seperti itu. Menulis makalah atau paper atau plagiasi, kita tuliskan ini mentah-mentah langsung kita publikasikan menjadi sebuah buku, publikasikan menjadi sebuah jurnal. Nggak bisa, kita harus menggunakan referensi ya, menggunakan referensi yang valid, yang benar-benar ada. Kalau di sini kita tuliskan minta pendapat apa, di sini tidak menuliskan referensinya sumbernya dari mana, ya. Maka secara ilmiah ini
belum tahu apakah benar atau tidak. Tidak mau pertanggungjawabannya kurang. Yang terakhir, jangan menipu atau menyakiti orang lain, misalkan dengan hacking atau phishing dan sebagainya. Karena mohon bantuan untuk tips membuat skrip tertentu, ya, yang bisa cara-cara seperti itu. Ini skip. Tugas apa yang ingin Bapak Ibu gunakan dengan AI? Jawabannya sangat banyak. Nah, kurang lebih itu pemaparan saya tentang ChatGPT, ya, ChatGPT atau teknologi AI yang kita manfaatkan untuk pembelajaran. Ingat di sini AI itu adalah alat yang akan cerdas dan terus berkembang. Tetapi jangan dikira otak kita ini juga cerdas. Bahkan kita punya keunggulan, yaitu adanya rasa, adanya nafsu. Oh, ini kurang sempurna. Kita nafsunya ingin perbaiki, kita sempurnakan. Kita punya rasa, oh ini terlalu menyinggung, terlalu vulgar. Kita olah dengan kata-kata yang baik. Kemudian selain ChatGPT masih banyak sebenarnya teknologi AI. Misalkan di sini ada ada Perplexity. Ini sama, kita ketikkan saja apa di sini. Berikan contoh penerapan hukum Pascal bagi siswa, nanti dijawab. Perplexity.ai. Ada juga milik Microsoft, yaitu Microsoft Bing. Ketikkan aja bing.com, nanti menu chat, ya, atau menu pencarian, ketikkan aja, berikan contoh, nanti akan dijawab. Ada copy AI, kita ini cocok kalau Bapak Ibu sebagai konten kreator membuat tulisan copywriting, tinggal tulis saja, berikan contoh apa, nanti dijawab juga, ya. Ada Lama 2 AI, hanya saja di sini kalau menggunakan bahasa Indonesia nanti jawabannya juga agak ngawur ini, agak ngarang, ya. Hukum Pascal di sini keparagian itu apa? Saya juga tidak tahu ini. Huggingface.co ini mirip ya, karena di sini pakai lama juga. Hukum Pascal ini malah menentukan keliling lingkaran. Ini karena saya pakai bahasa Indonesia. Mungkin kalau pakai bahasa Inggris jawabannya mungkin lebih sesuai. Ada juga Google Bard, ya, Google Bard itu juga ada. Dan kuisis kita buat soal, ya, buat kuisis buat dari awal, ada AI dari kuis, hasilkan teks dari AI. Ada Grammarly untuk ngecek tulisan kita dari dalam bahasa Inggris, gramatikalnya bagus atau tidak, ada. Contohnya di sini ada futurepedia.io, ini ada beberapa list tentang AI, ya. Browse 96 ada 96 lebih best AI education for assistant tools. Kalau jumlah AI di sini ada 3.500. Ada yang gratis, ada yang premium, ada yang berbayar. Yang gratis juga banyak, itu bisa kita manfaatkan. Tetapi yang salah satu yang kita bahas kali ini adalah ChatGPT. Mungkin di esok hari atau pertemuan selanjutnya kita akan bahas AI yang lain untuk menunjang pembuatan video, misalkan pembuatan gambar kita menggunakan Nightmare AI, atau mungkin kita menggunakan Adobe Firefly. Untuk text to sound kita bisa pakai DID, Eleven Labs, Hugging Space, Replicate, dan sebagainya. Itu besok kita mungkin bahas lebih. Hanya untuk hari ini kita pembahasannya tentang ChatGPT. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ini juga sudah waktu jam 12. Kita buka, izin ada beberapa pertanyaan. Setelah ini adalah sesi untuk asinkronus ya Bapak Ibu. Silakan mengirimkan kesulitan-kesulitan di kolom WhatsApp, ya.
di grup WhatsApp atau boleh juga di kolom WhatsApp saja kalau bisa jangan Jabri ya, karena kalau Jabri kadang balasnya saya lama, banyak yang Jabri saya juga. Di grup saja biar nanti bisa kita recap. Mungkin ada rekan-rekan lain yang ingin membantu kan bisa terbuka saja kalau di grup. Tidak usah sungkan seperti itu. Akun belum, sudah daftar ChatGPT, sudah baru saja mendaftar, sudah punya. Bu Mustaidah, ini tadi kayaknya ada yang angkat tangan. Ibu Sriyanti, monggo Ibu boleh open mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Pak Ardi dan Bapak Ibu guru semuanya. Mohon izin Pak Ardi, ini berdasarkan dari data yang akun belajar ID nggih. Ini sekolah kami cek masih ada 2 GPK yang belum login nggih, belum aktivasi, tetapi mohon maaf untuk 1 GTK itu memang sudah enggak di SMK kami, itu gimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apakah dalam penggunaan daripada chat GPT dan AI itu setiap kali itu pada fitur-fitur tertentu kita harus login atau gimana Bapak? Terima kasih. Bagaimana Bu? Pertanyaan yang kedua, mohon. Pertanyaan kedua, penggunaan chat GPT itu apakah pada setiap fitur ataupun fitur itu kita login, kita ganti lagi atau bagaimana? Ini saya coba dengan akun belajar ID ternyata kok sulit masuknya Pak, masih uwer terus Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama ya, meskipun mungkin sudah berpindah sekolah ya, pindah tugas, sebenarnya bukan tanggung jawab kita ya, nanti tanggung ke instansi, tetapi minimal Ibu nanti mengkontak ya, mengkontak saja beliau ya, rekan Ibu yang mungkin sudah berpindah untuk mengaktifkan belajar.id-nya seperti itu aja. Setelah itu nanti sebenarnya nanti ya antara menjadi tanggung jawab kita bersama atau tanggung jawab instansi ya. Saya peringan saja seperti itu. Cukup dihubungi saja Ibu, dihubungi, dikabarkan informasinya. Kemudian yang kedua, kalau mungkin ada masalah login, silakan. Kalau ada masalah silakan nanti di screenshot, dikirimkan screenshotnya grup WA. Pastikan koneksinya lancar, HP juga, nomor handphone juga sesuai. Kalau tadi hanya muyer-muyer, mungkin hanya masalah koneksi ya Bu. Terus itu mungkin jawaban dari saya. Mohon maaf kalau ada yang lebih ingin ditanyakan nanti di sesi asinkronus saja ya. Mengingat waktu juga kita terbatas. Atau mungkin besok kita bahas lebih lanjut. Materi dari Canva apakah bisa di-share? Ya nanti saya share ke Classroom ya, Classroom. Untuk menegaskan asinkronus kita tidak ada Meet atau tidak ada Zoom. Silakan Bapak Ibu gunakan ChatGPT menggunakan prompt yang tadi kita gunakan untuk menghasilkan storyboardnya. Storyboardnya sudah diunggah, selesai. Terus selanjutnya Bapak Ibu tinggal pikirkan saja ide untuk atau mungkin belajar untuk kegiatan besok yaitu Canva for Education. Jadi asinkronus kita tidak ada Jimit atau tidak ada Zoom. Dan untuk pembukaan silakan nanti nggih dipantau di grup. Jadinya untuk ini ada informasi pembukaan BIMTEK itu nanti jam 12.30 itu insya Allah akan dibuka dengan link yang sama. Mungkin seperti itu. Setelah ini istirahat terlebih dahulu jam 12.30 nanti bergabung ke Zoom meeting yang tadi pagi ya, pagi untuk
mengikuti sesi pembukaan. Rencananya akan dipimpin oleh Ibu Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah dan Kepala BPTK Dikbud Provinsi Jawa Tengah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu Mustaidah, terakhir nggih niki. Oh, untuk tugas apakah ada deadline-nya? Kami bersama-sama mengharapkan Bapak Ibu selesai hari Jumat. Harapannya nanti setelah hari Jumat tidak ada tanggungan-tanggungan yang lain lagi. Meskipun nanti untuk pengumpulan video ya masih ada beberapa tenggang waktu ya. Ibu Mustaidah monitor, boleh monggo disampaikan. Ibu Mustaidah. Oh, suaranya belum masuk, mohon mungkin mikrofonnya. Pertanyaan di chat ya, oke. Nanti pertanyaannya di chat ya. Di chat atas. Saya memiliki video pembelajaran tentang bisa menggunakan apakah bisa digunakan kembali. Kami mohon untuk video pembelajaran kalau belum pernah dipublish itu boleh digunakan. Kalau sudah dipublish mohon nanti menghasilkan video yang baru. Kemudian bagaimana cara input suara di Canva? Untuk Canva 3.0 kita tidak bisa input suara ataupun menghasilkan suara dari teks. Karena basisnya Canva adalah teks. Kalau untuk menghasilkan suara bisa menggunakan AI namanya TTS. Itu jumlahnya juga banyak sekali. Text to sound. Tuh. Bu Azizah, pembuatan video harus melibatkan siswa opsional. Apakah siswa juga seakan-akan sebagai aktor untuk penyampaian materi? Monggo, tetapi tidak harus ya, tidak harus. Paling tidak guru pun juga tidak harus, karena video nanti ada video motion grafis, ada video pembelajaran seperti pemaparan, guru memaparkan seperti di papan tulis itu bisa, atau istilahnya talking head. Apakah tugas harus dalam bentuk video? Untuk hari Jumat itu produk yang dihasilkan adalah produk video pembelajaran. Video materi pembelajaran. Materi ini bukan video praktik kita mengajar, bukan, tetapi video materinya. Oke, seperti itu nih Bapak Ibu. Beberapa pertanyaan dari kolom chat sudah terjawab. Izin kita mungkin untuk mengakhiri sesi pertemuan sinkronus kita hari ini karena waktu juga sudah over, dan alhamdulillah sudah tersampaikan semua untuk materinya. Kita sampaikan tugas-tugas, mohon untuk tugas hari ini diselesaikan hari ini. Untuk tugas besok kita boleh dipelajari, nanti saya publish materinya di Classroom. Materi-materi juga silahkan cek di Classroom, informasi cek di grup WhatsApp. Seperti itu saja. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya di Terima kasih Pak Adi, selamat istirahat. Terima kasih. Sesi tutup dengan bacaan bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di besok. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.